Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mind mapping pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal 2021-2022 Semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, kita akan mengawalinya dengan definisi anak berkebutuhan khusus terlebih dahulu, atau kita biasa menyebutnya dengan ABK. Apa yang disebut dengan ABK? ABK adalah peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus di sini ada 9, antara lain ada tunagrahita, tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, autisme, anak berbakat, dan anak kesulitan belajar. Penjelasan secara garis besar untuk tunagrahita di sini adalah anak-anak dengan keterbelakangan mental. Jadi untuk anak tunagrahita ini memiliki IQ di bawah anak-anak normal pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah tunanetra. Ini adalah anak-anak dengan kekurangan mengalami gangguan dalam indera penglihatan. Baik, ini termasuk anak-anak yang buta total atau total blind maupun hanya untuk anak-anak yang low vision saja. Kemudian yang ketiga adalah ABK tunarungu wicara. Di sini adalah anak-anak dengan ketidakmampuan mendengar sehingga menghalangi mereka untuk mendapatkan informasi bahasa lisan sehingga menyulitkan mereka dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah ABK tunadaksa. ABK tunadaksa ini adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan oleh kecacatan. Jadi tunadaksa ini adalah cacat tubuh, baik bisa berupa sistem otot, sistem tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi maupun komunikasi dan adaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ABK tunalaras. ABK tunalaras ini adalah ABK yang mempunyai hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol sosialnya. Yang selanjutnya adalah ABK tunaganda. ABK tunaganda ini adalah anak-anak yang memiliki kombinasi kelainan. Di sini kombinasi artinya lebih dari satu kelainan, ya, bisa 2 atau lebih, yang mengakibatkan masalah-masalah pendidikan yang serius, sehingga hal ini tidak dapat diatasi dengan hanya satu program pendidikan khusus saja, melainkan ini harus diatasi dengan variasi pendidikan khusus, jadi lebih dari satu. Yang selanjutnya adalah ABK autisme. Apa yang disebut dengan ABK autisme? ABK autisme adalah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Anak-anak autis biasanya sulit memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Selanjutnya adalah anak berbakat. Anak berbakat di sini adalah anak-anak yang mempunyai potensi unggul atau prestasi yang tinggi, yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata anak normal. Selanjutnya adalah anak dengan kesulitan belajar atau disebut dengan slow learners. Di sini adalah anak-anak yang sulit belajar, jadi harus diulang-ulang seperti itu. Tetapi di sini bukan keterbelakangan mental. Itulah 9 jenis anak berkebutuhan khusus yang harus
dijadikan sebagai perhatian khusus bagi berbagai pihak. Selanjutnya, di lingkungan kita atau di Indonesia itu ada beberapa model layanan pendidikan ABK. Di sini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah layanan pendidikan segregasi, yang kedua adalah layanan pendidikan integrasi, dan yang ketiga adalah layanan pendidikan inklusif. Untuk layanan pendidikan segregasi, ini adalah layanan pendidikan yang memisahkan antara pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus ini dengan pendidikan anak normal. Contoh-contohnya di SLB, SJLB, kelas jauh atau kelas kunjung, sekolah berasrama ataupun hospital school. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan integrasi. Layanan pendidikan integrasi ini adalah bersekolahnya seorang anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler, akan tetapi ditempatkan pada unit atau kelas khusus, sehingga ada peluang ABK ini berinteraksi dengan warga sekolah secara umum jauh lebih besar daripada ABK yang bersekolah pada sekolah yang terpisah seperti pada sistem layanan pendidikan segregasi. Yang selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir yang kita bahas di sini adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam program yang sama, sehingga ABK akan merasa tenang, percaya diri, merasa dihargai, dilindungi, bahagia, dan bertanggung jawab. Jadi pendidikan inklusif ini merupakan sebuah pendekatan yang berusaha untuk mentransformasi sistem pendidikan yang meniadakan hambatan-hambatan yang menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi itu? Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Di sini ada 2 hakikat pendidikan inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif adalah penggabungan pendidikan reguler dan pendidikan khusus ke dalam satu sistem persekolahan yang dipersatukan untuk mempertemukan perbedaan kebutuhan semua siswa. Pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan sebuah implementasi antar manusia dengan misi tunggal untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan inklusif menurut Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan hambatan sosial budaya atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, menghilangkan diskriminatif bagi semua peserta. Demikianlah presentasi mind mapping dari pendidikan inklusif yang dapat saya paparkan, yang dapat saya uraikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.